Hai, bertemu kembali bersama kami dari kelompok 5. Baik, pada perkuliahan minggu ke-7 ini kita akan membahas tentang asas-asas pelayanan bimbingan dan konseling. Sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Rahman Hafizah dengan NIM 23052023 sebagai moderator, dan rekan saya ada Nadia Desmita dengan NIM 23052019, dan yang terakhir ada Yoshifa Bunda Hati dengan NIM 23052086. Kami berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum mengkaji apa saja sih asas-asas bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih asas itu. Asas berarti dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita, dan hukum dasar. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, terdapat kaidah-kaidah tersebut dikenal sebagai asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Masuk pada pembahasan pertama, asas-asas pelayanan bimbingan dan konseling. Kenalkan, nama saya Nadia Desmita dengan NIM 23052019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas pelayanan bimbingan dan konseling. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam usaha layanan bimbingan dan konseling, di mana asas kerahasiaan ini menghendaki dirahasiakannya segenap data dan juga keterangan dari siswa atau peserta didik sebagai klien. Dalam hal ini, guru pembimbing dan juga konselor berkewajiban untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga terjamin kerahasiaannya. Contohnya, jika ada seorang siswa yang menceritakan terkait dengan masalah keluarga yang dihadapinya kepada konselor, maka konselor tidak boleh membocorkan informasi tersebut kepada siapapun tanpa persetujuan dari siswa tersebut. Selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan menghendaki adanya kesukarelaan baik dari siswa maupun konselor. Siswa dihendaki memiliki asas kesukarelaan untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya tanpa menutup-nutupi informasi dari masalah tersebut. Dan konselor juga diharapkan untuk bersukarela untuk menerima dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konselor tersebut. Contohnya itu seorang siswa yang merasa kesulitan untuk mengatur waktu belajar, mereka bisa datang secara sukarela kepada guru pembimbing untuk meminta saran atau solusi atas bagaimana sih cara mereka agar bisa mengatur waktu untuk belajar. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini menghendaki agar siswa atau peserta didik yang menjadi sasaran layanan usaha bimbingan dan konseling bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima informasi atau masukan-masukan dari konselor tersebut. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien dan konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar bersedia menerima saran dari luar, tetapi baik dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Contohnya, jika ada siswa yang mengalami stres karena tekanan akademik, akhirnya siswa tersebut mau berbicara jujur dengan konselor tentang perasaannya dan masalah yang dihadapi di rumah maupun di sekolah. Asas yang keempat yaitu asas kekinian. Asas kekinian menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dalam kondisi sekarang. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang telah lampau, bukan masalah yang akan dialami di masa depan. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Jika siswa tersebut datang untuk meminta bantuan, maka konselor diharapkan tidak menunda-nunda untuk memberikan bantuan tersebut. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Contohnya, misal konseli saat ini sedang mengalami masalah kesulitan belajar. Ya, masalah konseli yang sekarang yang dibahas bukan masalah konseli yang akan datang. Saya Yoshifa Bunda Hati dengan NIM 23052086 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang kelima ada azas kemandirian.
Azas kemandirian ini menunjukkan tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau konseli sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan dan mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dalam memberikan layanan pembimbingan, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Contohnya, setelah mengikuti beberapa sesi konseling, seorang mahasiswa yang sebelumnya selalu meminta bantuan teman dalam menyelesaikan tugasnya, kini mampu mengatur jadwal belajar sendiri dan menyelesaikan tugasnya dengan lebih mandiri. Baiklah, yang keenam ada azas kegiatan. Azas kegiatan menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti apabila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Seperti contohnya, seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti ospek maupun MOS terhadap siswa baru agar konseli atau peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Yang ketujuh ada azas kedinamisan. Azas kedinamisan menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau peserta didik yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Contohnya, konseli yang mengalami masalah sering tidur saat pelajaran, setelah proses konseling, konseli dapat berubah ke arah yang lebih baik menjadi tidak tidur lagi di dalam kelas. Selanjutnya yang kedelapan ada azas keterpaduan. Azas keterpaduan menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadu. Individu memiliki berbagai aspek kepribadian yang apabila keadaannya tidak seimbang, tidak serasi dan tidak terpadu justru akan menimbulkan sebuah masalah. Oleh sebab itu, usaha bimbingan dan konseling hendaknya memadukan berbagai aspek kepribadian si konseli. Contohnya, seorang konselor melakukan kerjasama dengan seorang psikologi, seks maupun dokter kandungan dan mengundang ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik di sekolah agar konseli atau peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang seks supaya mereka tidak terjerat di dalam pergaulan bebas. Yang kesembilan ada azas kenormatifan. Azas kenormatifan menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada nilai dan norma yang ada. Tidak boleh bertentangan dengan nilai norma yang ada, yaitu nilai norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Contohnya, jika di lingkungan konseli tidak melarang berboncengan dengan lawan jenis, maka pelayanan bimbingan konseling tidak boleh melarang hal itu. Asas yang ke-10 ada asas keahlian. Apa sih maksudnya? Asas keahlian menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaknya merupakan tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Keprofesionalan guru, pembimbing atau konselor harus terwujud, baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. Contohnya, seorang konselor dengan sertifikasi psikologis klinis menangani kasus trauma siswa dengan pendekatan terapi yang sesuai. Dan yang terakhir ada asas alih tangan. Asas alih tangan mengisyaratkan bahwa bila petugas bimbingan dan konseling sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Contohnya, seorang peserta didik atau konselor yang mengalami stres atau tidak lulus sekolah datang kepada konselor. Dalam konteks ini, konselor tidak dapat bertindak sendiri. Seorang konselor harus melakukan kerjasama dengan pihak yang lebih kompeten dalam kasus ini seperti membawa konseli tersebut pada seorang psikiater maupun dokter. Nah, dapat kita simpulkan bahwa
Asas-asas pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pedoman penting yang harus ditetapkan oleh konselor untuk memastikan proses bimbingan berjalan efektif dan bermanfaat bagi klien. Layanan BK kepada siswa berjalan dengan baik serta sasaran kerja atau tujuan yang diinginkan dapat tercapai yaitu dengan adanya asas-asasnya. Sebaliknya, jika asas-asas BK tidak dilaksanakan dengan baik, akan menyebabkan terganggunya kelancaran proses layanan dan konseling yang didapatkan dari pelayanan BK tersebut tidak efektif.